Hello everyone, let me introducing myself first. My name is Gernia Desiriana, you can call me Gernia, and my NPM is 244111114. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan, yaitu studi kelayakan bisnis. Sebelum seseorang memulai sebuah usaha, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab, yaitu apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan yang namanya studi kelayakan bisnis. Melalui video ini, kita akan memahami pengertian, tujuan, serta aspek-aspek dan manfaat dari studi kelayakan bisnis secara lebih mendalam. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk menilai apakah suatu ide usaha atau rencana bisnis layak dijalankan atau tidak. Penilaian ini dilakukan tidak secara sembarangan, melainkan berdasarkan fakta, data, serta perhitungan yang matang. Dalam studi kelayakan bisnis, berbagai faktor dianalisis untuk melihat kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu usaha. Sebagai contoh sederhananya, ketika seseorang ingin membuka usaha minuman, yaitu ia tidak bisa langsung menyewa tempat dan memulai berjualan, tetapi ia juga harus melakukan analisis terlebih dahulu. Contohnya, seperti apakah lokasi tersebut strategis dan ramai, dan juga apakah target pasarnya jelas, dan juga apakah sudah banyak pesaing dari produk tersebut. Dengan menjalankan studi kelayakan bisnis, seseorang dapat mengetahui gambaran awal mengenai prospek usahanya. Jadi, studi ini berfungsi sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan agar lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan intuisi semata. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah yaitu untuk memastikan bahwa suatu usaha yang akan dijalankan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi dan juga resiko yang dapat dikendalikan. Tujuan yang pertamanya adalah, yang pertama, yaitu mengurangi resiko kerugian. Dalam dunia bisnis, resiko merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, melalui studi kelayakan bisnis, resiko dapat diidentifikasikan sejak awal, sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan langkah antisipasi. Misalnya, jika diketahui bahwa tingkat persaingan sangat tinggi, maka pelaku usaha dapat mencari strategi diferensi produk. Yang kedua adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Hasil dari studi kelayakan akan memberikan informasi yang jelas. Apakah suatu bisnis sebaiknya dijalankan, ditunda, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil menjadi lebih objektif serta berdasarkan analisis, bukan sekadar perkiraan saja. Tujuannya adalah sebagai dasar dalam perencanaan bisnis. Studi kelayakan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan usaha, mulai dari strategi pemasaran, sistem operasional, hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, studi kelayakan juga bertujuan untuk menarik minat investor. Investor biasanya akan lebih percaya pada bisnis yang telah dianalisis secara matang. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa rencana bisnisnya memiliki prospek yang besar dan risiko yang terukur. Lalu ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang tersebut yang ditawarkan memiliki peminatan di dalam pasar. Dan juga aspek ini pelaku usaha perlu menganalisis target konsumen, kebutuhan pasar, tingkat persaingan, serta strategi pemasaran yang akan digunakan. Tanpa analisis pasar yang baik, bisnis berisiko tidak memiliki pelanggan. Lalu, yang kedua, ada aspek teknis dan operasional. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana bisnis akan dijalankan secara nyata. Hal-hal yang dianalisis meliputi lokasi usaha, proses produksi, peralatan yang digunakan, serta ketersediaan bahan baku. Aspek ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya layak secara konsep, tetapi juga dapat dijalankan secara teknis. Aspek ketiga adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia.
Dalam aspek ini, yang dianalisis adalah struktur organisasi, pembagian tugas, serta kemampuan tenaga kerja yang terlibat. Sebuah bisnis baik membutuhkan manajemen yang terorganisir dan sumber daya manusia yang kompeten agar operasional berjalan dengan efektif. Lalu, yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek ini merupakan aspek yang paling penting karena berkaitan dengan langsung dengan keuntungan. Analisis yang dilakukan ini meliputi kebutuhan modal, biaya operasional, proyeksi pendapatan, serta estimasi keuntungan. Dari aspek ini, dapat diketahui apakah bisnis tersebut menguntungkan dan berkelanjutan. Lalu, aspek terakhir adalah aspek hukum. Aspek ini memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan melalui legalitas usaha, perizinan, serta kepatuhan terhadap hukum. Tanpa aspek hukum yang jelas, bisnis berpotensi menghadapi masalah di kemudian hari. Manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis memberikan berbagai manfaat yang sangat penting bagi pelaku usaha. Dengan melakukan studi kelayakan, pelaku usaha dapat menghindari kerugian besar karena telah memahami potensi risiko yang besar sejak awal. Selain itu, studi kelayakan bisnis membantu bisnis menjadi lebih terarah karena memiliki perencanaan yang jelas. Pelaku usaha juga dapat mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga dapat menyusun strategi yang tepat. Manfaat lainnya adalah meningkatkan peluang keberhasilan bisnis, serta memberikan gambaran mengenai masa depan usaha yang akan dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan langkah yang sangat penting sebelum memulai suatu usaha. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek, pelaku usaha dapat memastikan bahwa bisnis yang dijalankan memiliki peluang sukses yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, jangan lupa untuk melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu agar usaha yang dijalankan lebih matang, terencana, dan berkelanjutan. That's all for me. Thank you.